Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Dengan nikmatnya Allah curahkan hujan, tapi dengan izin Allah kita masih bisa bermuajah, berkumpul di Masjid Jami'ul Falah dalam rangka penutupan sementara taklim harian, taklim bulanan dan pengajian yang ada Masjid Jami'ul Falah, yang mana nanti kita akan ganti dengan kajian di bulan suci Ramadan yang namanya nanti kajian bulan Ramadan. Selanjutnya kepada semuanya jemaah, jadi kita tidak menutup pengajiannya, tapi hanya formatnya karena kita menyongsong menyambut bulan suci Ramadan, hanya kita ubah dengan kajian bulan Ramadan. Salawat dari salam tercurah dan terlibat pada junjungan alam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya Masjid Jami'ul Falah tergolong umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Yang pertama, kami tentu mewakili kepada seluruh pengurus DKM. Pertama, kami haturkan dan kami muliakan kepada guru-guru kita yang pada hadir pada malam hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Yang kami muliakan dan kami hormati Ahina Ahina Guru kita Ustaz Muhammad Fatih, Ahina guru kita Habib Ahmad Al-Haq, Ahina guru kita Ustaz Ahmad Rizal, Ahina guru kita Ustaz Mansur, Ahina guru kita Ustaz Syarif, Ahina guru kita Ustaz Ahmad Saifuddin, Ahina guru kita Ustaz Sukron, dan jamaah semuanya kita doakan guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudahkan semua urusannya, dilancarkan usaha dan tentu diberikan rezeki yang barokah. Dan kita harapkan di bulan yang akan datang atau nanti setelah Lebaran kita bisa taklim bersama guru-guru kita. Kita mengkaji, menggali, meminta ilmu kepada guru-guru kita. Dan kepada para jamaah, harapan kami juga tetap semangat supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang rugi, karena setiap hari, setiap jam, setiap menit bahkan kita harus menambah terutama ilmu. Jadi supaya kita tidak rugi, karena memang kita sebagai hamba yang harus selalu belajar, mencari, bahkan mungkin sampai ada yang mondok segala. Sekarang di Al-Falah tidak perlu mondok, cukup habis maghrib, pada subuh atau pada isya kita hadirkan guru-guru kita untuk mengajak atau menambah ilmu-ilmu kita, yang tujuannya tentu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada para jamaah semua, baik ibu-ibu dan bapak-bapaknya, yang semuanya kami hormati dan kami muliakan. Pertama, kami sebagai pengurus dikasih amanat dari para jamaah untuk memakmurkan masjid Jami'ul Falah ini. Pertama, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan tentu atas semangat dan motivasinya yang selalu bersama untuk memakmurkan masjid Jami'ul Falah. Tak lupa kami sebagai pengurus dan semuanya yang pada malam hari ini berkumpul maupun yang tidak bisa hadir, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, sebagaimana kita sebentar lagi, 2 pekan lagi kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan bekal kita yang mana 11 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu kita ngaji kepada guru-guru kita. Nanti kita bisa
amalkan dan kita bisa tingkatkan di bulan suci Ramadan ini apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dikasih kesempatan kita untuk belajar mengasah ataupun mungkin memurojaah apa yang telah disampaikan guru-guru kita. Mari kita semuanya dimanfaatkan, bukan berarti ngajinya berhenti ataupun tapi semuanya jamaah kami mengajak mengimbau untuk selalu tetap istiqomah menuju kepada apa yang telah diajarkan atau disampaikan oleh guru-guru kita. Dan yang kedua, untuk kajian bulan suci Ramadan kami telah distribusikan semuanya kepada yang akan mengemban amanah untuk menjadi petugas dari bulan suci Ramadan. Nanti kepada bagian humas kami mohon untuk segera disampaikan karena secara daftar dan mungkin edaran kami sudah siapkan. Jadi kami mohon untuk segera distribusikan kepada para guru-guru kita atau kepada jamaah yang mendapatkan amanah untuk membantu memeriahkan menyongsong bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, untuk edaran jadwal jadwal puasa tentu nanti hari Jumat besok bisa dibagikan atau ditaruh untuk di depan supaya nanti jamaah bisa mengambil semuanya. Dan insya Allah nanti malam Kamis karena tadi pagi mualim kemarin kita nyetak buku yang mana memang kami juga nanti mungkin kepada para guru-guru yang pengen menitipkan jariahnya ilmu kepada Al-Falah, insya Allah Al-Falah akan memfasilitasi mencetak buku ataupun mungkin karya dari guru-guru kita. Insya Allah nanti jamaah Al-Falah akan memfasilitasi dari baik percetakannya yang mana nanti insya Allah buku-buku ini akan kita edarkan kepada jamaah dan mungkin majelis-majelis dan mungkin masjid-masjid di sekitar Al-Falah. Dan alhamdulillah kemarin guru kita Yai Mualim sudah menerbitkan satu buku tajwid, panduan tajwid yang insya Allah nanti beliau akan buka malam Jumat besok. Insya Allah bukunya sudah selesai dan nanti bisa dibagikan kepada para jamaah untuk menambah dan tentu memperbaiki kualitas kita, utamanya bacaan Al-Qur'annya. Dan semuanya kepada mungkin kepada para jamaah ini mungkin dari masjid juga memfasilitasi kepada guru-guru yang mengajar kitabnya, tapi hanya sifatnya terbatas. Tapi kalau ilmunya mau lebih mengenal, mau lebih manfaat, ya silahkan beli sendiri atau mungkin nitipkan duit ke Al-Falah. Mungkin semangatnya akan beda. Kalau cuma terima atau hanya baca mungkin beratnya akan beda. Jadi semangatnya akan beda. Jadi kalau kita mengambil hikmahnya dan betul mengambilnya lebih, nanti bisa ke bagian humas Al-Falah. Karena kami juga menyediakan dalam tanda kutip hanya terbatas, tidak bisa untuk menyiapkan semuanya. Dan untuk kajian-kajian selanjutnya nanti yang kajian biasa kita laksanakan pada maghrib, sementara kita tiadakan. Dan sebenarnya saya berpikiran sebenarnya kalau kajian habis maghrib ini tadinya mau pengen saya adakan pada asar, tapi saya pikir kalau pada asar sampai maghrib kok kayaknya lama banget. Nah itu nggak tahu, ini mungkin kesempatan supaya kesannya kok puasa malah berhenti ngajinya, nah, gitu. Jadi saya pengennya ya semangatnya ngaji. Kalaupun tidak ada pas kajian di masjid, tentu kami mohon jamaah untuk meningkatkan pengajiannya, bacaannya, utamanya bacaan Al-Qur'annya di rumah-rumah, supaya rumah-rumahnya ya mungkin bahasanya adem lah ya, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, kita kurangi bacaan-bacaan HP-nya, bacaan-bacaan YouTube-nya ya. Dengan kita bersama berkeluarga melaksanakan kajian atau mungkin ibadah-ibadah yang untuk menambah kebaikan kita, karena kita tahu dari nasihat guru-guru kita
begitu luar biasa fadilahnya bulan suci Ramadan. Jadi kita mohon untuk semuanya. Jadi anggap kalau kita ngaji malam ini, ya ini malam yang terakhir. Jadi semangatnya begitu terus. Kalau itu Ramadan, ya Ramadan. Kalau pas ngaji lagi, pas lagi ngaji sama Ustadz Fatih, ya itu anggap ngaji terakhir sama Ustadz Fatih. Ngaji sama Habib Ahmad, ya begitu. Tapi mohon maaf Habib, karena yang belum bisa ikut ngaji terus ya. Jadi ngajinya ini saya kadang gak enak juga sama Ustadz Mansur. Ini ketua kagak pernah nongol gitu ya. Ya kebetulan saya nongolnya cuma sama kajian Ustadz Fatih sama Kiai Mu'alim, karena hari Sabtu sama Ahad Ustadz sama Ustadz. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat kita ya tahu Bismillahirrahmanirrahim bisa dinilai juga Ustadz ya. Berjuang, tapi berjuangnya masih urusan dunia ini Ustadz gak tahu nih. Ya mudah-mudahan semuanya. Artinya kami berjuang juga dengan dibantu dengan para guru-guru dan para jamaah, dan tentu motivasi. Artinya saya tidak perlu banyak ngaji, ya syukur banyak ya alhamdulillah, tapi istiqomahnya, ya artinya betahnya lah ya, betahnya. Yang penting ngaji terus, perkara dapat banyak atau sedikit ya kemampuan kita. Yang penting kalau yang dapat banyak berarti setiap hari diamalkan, ditingkatkan berarti diamalkan. Nah, harapan kami seperti itu. Kita tidak usah melihat yang lain. Oh, dia tidak ngaji, tidak apa-apa. Yang tidak ngaji kita tawari. Ya, kok belum ngaji? Ya tidak apa-apa. Gak usah kita mencela terhadap mungkin saudara-saudara kita. Jangan merasa yang sudah ngaji 2 tahun mencela yang baru ngaji setahun. Apalagi yang mencela 20 tahun. Nah, kita tidak usah. Kita belajar yang baik, tentu menghormati. Dengan cara-cara yang santun kita mengajak kepada anak-anak kita. Nah, itu tentu dengan nasihat para guru kita. Sampai guru-guru kita ini ilmunya habis ya. Jadi nanti yang pintar-pintar jamaahnya, saya maunya seperti itu ya. Jadi nanti harapan kami seperti itu. Tapi jamaah ya jangan kemaki ya. Punya ilmu sedikit ya, di jalanan sudah ya. Nah itu baik yang ketemu anak, yang nongkrong atau yang ini, kita tetap sopan santun yang baik. Kita ajak, ayo kita tawarkan. Nah kita ajak Ustadz Saiful juga sebagai humas, Pak RW juga, Pak RW Riyadi, nggak usah bosan-bosan menyampaikan ya. Pahalanya beliau lebih banyak. Kalau yang datang ini sekarang 50 atau 100, berarti pahalanya orang 100 ini disedot sama Ustadz Saiful. Karena kemarin 2 hari 3 hari yang lalu dia mengumumkan. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan berkurang pahalanya. Mengajak kebaikan tentu akan mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun. Begitu. Kecuali yang sodako, mungkin yang sodako tidak bisa disedot Ustaz ya, karena harus sodako juga ya. Jadi yaitu tuntunan yang ada, nasihat-nasihat guru yang ada, kita jalani semuanya. Kita tidak usah saling mengkritik atau mencela, kita memperbaiki diri. Dan mungkin pelajaran kami yang terakhir, alhamdulillah jamaah setiap hari ini Masjid Jami Al-Falah, terutama anak-anak ini lumayan besar. Setiap maghrib mungkin sampai bisa kisaran ratusan. Nah ini terkadang tadinya saya menarik supaya mereka ke masjid, cuma sekarang memang menjadi kami sebagai pertimbangan, artinya menjadi tanggung jawab kami untuk mendidik atau membina mereka supaya tertib. Untuk itu kami juga berpesan tentunya kepada orang-orang tua kita, karena beberapa anak ini saya tanya kalau ke masjid bapaknya di mana, atau ini syukur didampingi putranya itu maksudnya didampingi supaya tidak pada main ke masjid. Jadi nah itu kebanyakan memang anaknya berangkat duluan katanya begitu. Nah, dan saya mohon nanti juga kepada orang-orang tua motivasinya bahwa di masjid ini bukan tempat bermain. Jadi jangan sampai nanti ada kata daripada main mending kalau ke masjid gitu. Akhirnya terkadang mainnya tidak di masjid. Nah itu kami mohon orang-orang tuanya juga, karena guru-guru kita, saya juga mungkin gurunya cuma ada 3 yang ngajar anak-anak, tentu tidak bisa mengawasi secara utuh, secara penuh. Nah, dan mendidik anak butuh kesabaran. Saya sampaikan kepada pengurus, jangan pernah ngomong yang bahasanya ngomong yang kasar. Artinya lebih baik dengan kita ajakan, kita pegang, ayo jangan berisik, nggak usah perlu teriak-teriak atau dengan bahasa yang kurang sopan, jangan. Tapi
kita juga harus menjadi perhatian kita bagaimana memperbaiki anak-anak kita supaya mereka yang sudah kembali ke masjid ini nanti dengan sopan santun dan yang tentu dengan tidak bermain lagi di masjid, utamanya pas waktu kajian ke guru-guru kita habis maghrib mengaji di atas rame ataupun di belakang rame. Nah, itu menjadi perhatian kita. Kami juga mohon sekali nasihatnya para guru-guru, terutama wabil khusus kepada para jamaah yang putra putrinya ke masjid ini. Dan kami ucapkan juga tentu banyak terima kasih kepada para jamaah semuanya, kepada yang telah menitipkan amaliyahnya, sodakohnya, jariahnya di Masjid Jami Al-Falah ini. Kami sebagai pengurus berusaha insya Allah akan menggunakan ataupun melaksanakan amanahnya pada apa yang telah dititipkan masjid ini untuk memakmurkan masjid. Jadi insya Allah dengan kalaupun kami terasa melenceng atau mungkin belok-belok nikung-nikung, ya kami mohon nasihatnya kepada nasihatnya guru-guru kita, utamanya juga para jamaah, nasihati kepada kami supaya apa yang menjadi kekurangan kami dalam memakmurkan masjid ini bersama kita memperbaiki. Yang kurang kita perbaiki dan yang baik kita tingkatkan dan kita istiqomahkan. Nah, itu terutamanya kami mohon juga kepada para pengurus masjid, utamanya marbot, pertama dari segi kebersihan, ya, kebersihan semuanya dijaga yang baik, dirawat yang baik, sampah-sampahnya terutama itu harapan kami supaya masjid ini kelihatan, ya memang mungkin dia ada bahasa setiap hari banyak orang ngaji, ada apa-apa, memang kita tugasnya untuk mengabdi kepada masjid ini, dan insya Allah ya kita tidak usah apa ya mengharapkan satu imbalan. Ya kalau itu kurang ya memang kurang, tapi kurang duniawi kan tidak ada batasnya. Tapi harapan kami ya dengan kita berjuang bersama, tentu kecukupan nanti Allah yang akan mengatur kita, mencukupi kita ya. Kalau kita berjuang dengan sendirinya, insya Allah akan semua bersama dengan kita. Jadi tidak usah khawatir hal-hal yang, dan tentu tidak usah malas kritik ataupun malas nasihatkan. Utamanya kepada para pengurus-pengurus masjid ini ya tentu yang sabar, tentu yang semangat ya. Jadi ini pun kalian dipilih untuk mengurus masjid tentu dengan pilihan-pilihan sendiri. Artinya Allah telah memberikan amanah kepada kalian kepada kita untuk mengurus ini. Dan nanti tentu kita bisa teruskan kepada yang lain, kepada adik-adik kita atau orang-orang kita, jamaah kita memakmurkan masjid ini tentunya. Dan memang tidak akan berhenti namanya berjuang, tentu kita bersama terus. Dan semuanya kepada para, dan utamanya kepada ini saya sampaikan juga. Jadi yang namanya fasilitas masjid semuanya terbuka, utamanya apa, baik itu ini yang namanya apa samping ini. Jadi nanti saya minta juga kepada bagian perlengkapan disiapkan untuk apa perlengkapan lah untuk imam-imam atau untuk khotib. Jadi ada lemari bajunya komplit ukuran dari S sampai L, XL mungkin. Ya, dari barangkali sekarang ini mungkin kalau yang lagi musim hujan nanti bisa ganti dipakai di situ ya. Kami mau segera. Termasuk kulkas itu tidak usah dikunci ya. Kalau barang itu habis, nggak ada apa-apa habis. Betul. Nanti yang bikin diisi. Jangan dikunci-kunci tuh, dengerin fasilitas itu semua dimanfaatkan. Tukang kunci mana tukang kunci? Nanti yang ambil anak-anak misalkan sembarangan. Ya kita kasih nasihati. Nama yang kunci. Nasihati itu jadi anaknya ngambil itu seperlunya. Ya, jadi ngambil seperlunya artinya kalau ngambil itu ada tulisannya kalau ngambil 2 disilang, ngambil 1. Selagi ngambil 1 ya nggak apa-apa. Anak-anak nggak apa-apa anak-anak. Yang penting memang kita sediakan. Kecuali habis yo nggak apa-apa. Tapi bahwa habis itu digunakan ya alhamdulillah. Kita ini memfasilitasi di sini bukan untuk disimpan, tapi kita memang harus segera dikeluarkan. Bahkan mungkin saya ngomong Pak Bendahara, kalau duit nggak usah khawatir, misalkan nanti duitnya habis buat bayar guru-guru kita, ya nanti guru-guru kita bayar dengan baca Bismillah gitu aja. Kalau nggak habis ya gitu. Jadi pokoknya
tidak usah awal. Insya Allah artinya gini, saya percaya bahwa Masjid Al-Falah ini semuanya ada, tapi artinya bahwa dengan kondisi corona ini tidak berpengaruh, artinya baik dari kota. Jadi kepada ada alhamdulillah Habib kita Habib Ahmad bin Ali juga yang pondok pesantren, bangun pesantren di kota sini, silakan. Bahkan guru-guru kita juga yang bikin madrasah, bikin taklim atau bikin sekolah mau menitipkan guru kita, alhamdulillah, silahkan monggo ya. Jadi misalkan mau berderet, nanti masjid tidak kebagian, ya apa nyatanya itu kemarin saya isi satu kotak masjid dapat 400 ya. Sekarang ada Habib Ahmad sebulan itu rata-rata malah banyak kan Habib Ahmad pondok pesantrennya karena memang terbatas. Jadi sebulan beliau dapat 4 juta rata-rata ya. Terus seminggu 1 juta ya. Itu segitu. Nah, kalau dan alhamdulillah yang paling besar di sini kota amal itu yatim piatu. Yatim piatu itu setiap minggu paling besar. Ya, alhamdulillah. Dan yatim piatu dan doa Pak pure kita bagikan. Kalau tidak kita gunakan sepeser pun sedikit pun untuk masjid, semua kita gunakan. Kalaupun ada acara pas yatiman, semuanya kita fasilitasi dari kemampuan masjid. Jadi kalau dan insya Allah nanti kepada para jamaah juga utamanya semuanya jamaah baik Al-Falah nanti ada pendataan. Kalau tidak didata silahkan mendaftar kepada kami. Insya Allah nanti kita tanggal 1 Mei kita akan memberikan santunan. Dan santunan alhamdulillah mungkin jumlahnya sekarang ini kurang lebih sekitar ada dananya 50 juta kurang lebih. Jadi kalau ada 100 orang berarti satu anak dapat 500.000 kurang lebih seperti itu. Kalau ada 150 anak ya nanti dibagi. Dan ada santunan bapaknya jadi bapaknya. Dan insya Allah akan kita laksanakan pertengahan bulan suci Ramadan, termasuk nanti ada kegiatan zakat, infak dan mal. Silakan kepada para jamaah, nanti ada pengurusnya Ustaz Fuad nanti yang akan membidangi masalah kepanitiaannya untuk sosial zakat ZIS, utamanya ZIS. Silakan. Jadi harapan kami pertama kepada Markut untuk kebersihannya Al-Falah, terutama karpetnya ini tolong dibersihkan, tolong secara ini rutin ya kita jaga kebersihannya supaya kenyamanannya. Jadi ukurannya supaya kami ada tanggung jawab, artinya dalam hal bangunan, dalam hal kemakmuran semuanya. Insya Allah kita bersama-sama nanti kita membangun, utamanya kan untuk di sekeliling kita, jamaahnya di sekeliling kita Al-Falah. Dan yang terakhir nanti kita bulan suci Ramadan kita akan melaksanakan seperti biasa yaitu tarawih. Jadi kita dalam bahasa mungkin kita terbuka, tapi dari segi protokoler kami mohon untuk perlengkapan masjid menyiapkan baik sarana dan prasarananya termasuk saniternya disiapkan di depan, tentu dengan tidak bosan-bosan untuk selalu menjaga kesehatannya. Artinya menjaga kesehatan kita tentu juga menjaga di sekitar kita dan lingkungan kita ya. Jadi kita juga tidak meremehkan, tapi jangan sampai juga takut berlebihan ya. Seperti itu. Alhamdulillah mungkin kita nanti buka secara full, tidak ada sembunyi-sembunyi lah ya bahasanya, terawihnya atau sholat-sholatnya tidak. Insya Allah kami bahkan mungkin kalau sekarang ini kayaknya ya sudah semuanya hampir buka ya. Waktu dulu kita masih semangatnya ditutup aja ya, alhamdulillah kita Al-Falah buka normal aja seperti biasa, dan itu alhamdulillah. Tapi jamaah juga kita selalu mengingatkan untuk saling menjaga tentu dengan kesehatan masing-masing. Dan harapan kami juga para jamaah ke masjid ini sudah berwudu dari rumah, jadi sudah bersih dari rumah, kecuali pas di jalan hujan ya. Jadi dari jamaah supaya berangkat dan pulangnya tentu sudah dihitung berpahala ya. Manfaatin air yang di rumah untuk berwudu supaya berkah juga ya. Berangkat dari rumah nanti sampai di sini, sampai pulang rumah juga begitu. Dan dari jaga kebersihannya awali dari rumah.
Ya. Kalau kepepet ya baru silakan ambil air dulu di masjid ya. Tapi kami juga mengimbau kepada para guru-guru terutama anak-anak ini ya. Jadi terkadang bercanda hanya hal yang sepele di toilet atau di tempat wudhu gitu ya. Akhirnya memang menyebabkan karena lokasi kita juga sempit, akhirnya becek di halaman semuanya ya. Nah itu kita bisa mulai dari rumah sudah ambil air wudhu, nanti ke sini kita tinggal langsung masuk melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain langsung bisa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, utamanya kepada guru-guru kita, dan kami sekali lagi belum bisa memberikan yang terbaik, utamanya kepada para guru-guru yang telah berjuang di Masjid Jami Al-Falah ini, utamanya kepada jamaah kami Al-Falah ini, dan kami harapkan guru juga tidak bosan, harus tetap semangat ya. Kalau gurunya semangat, insya Allah jamaah semangat. Jadi kalau yang datang yang datang misalkan jamaahnya 2, ya gurunya harus lebih semangat. Yang datang 10 tambah semangat. Amin ya Allah. Harapan kami yang berjamaah ini semakin tambah, semakin tambah, dan yang sudah sering mengikuti tentu kita berdoa bisa istiqomah. Amin. Bisa istiqomah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dengarkan sambutan dari